Oke, halo Sobat IOKes, balik lagi sama aku Almira. Di episode ke-6 kali ini tentunya kita kedatangan narasumber yang kece-kece juga dengan topik pembahasan hari ini mengenai salah satu jurusan yang ada di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Jurusan yang tentunya populer ya saat ini gitu, karena mengenai desain. Oke, gak sabar lagi, ini dari desain produk. Ada Pak Faza dan ada Bu Christine, mungkin bisa perkenalan ke Sobat IOKes. Halo Sobat IOKes. Dari Pak Faza dulu atau Bu Christine dulu, silahkan ya. Monggo. Selamat IOKes ya. Kalau salamnya gimana kalau IOKes? Gak ada salamnya sih Pak, ya, cuma sebutan aja kalau gitu Sobat IOKes. Kalau di desain itu salamnya Dispro Kreatif ya. Salam Dispro Kreatif IOKes. Jadi saya perkenalkan, saya Faza Wahminda dari jurusan desain produk. Saya kebetulan di sini mewakili teman-teman ya di jurusan tuh ada 7 dosen sebenarnya. Jadi ada beberapa dosen yang lain yang juga mungkin kalau diajak ke sini juga nggak mungkin penuh. Penuh. Jadinya rombongan. Jadi saya di jurusan desain produk di bidang fokus keilmuannya di bidang sustainable design. Sustainable design. Tapi mungkin kalau Dispro juga lebih luas lagi ya Pak? Iya. Mungkin Bu Christine silahkan. Oke. Halo sahabat IOKes. Yuk. Saya Christine ya. Sini saya salah satu dosen Dispro. Bidang keahlian saya ini manajemen desain. Jadi Dispro itu isinya multidisiplin ilmu. Jadi saya salah satunya adalah manajemen desain. Gitu dulu Mbak. Tak kunci ya. Ya kan sebenarnya saling terkait gitu ya Bu. Pastinya. Relate antara sustainable design sama manajemen desain pasti saling terkait, dan mungkin dengan ada beberapa kompetensi lain di desain produk kayak gitu. Mungkin lebih diperdalam lagi, ada beberapa sih Pak Bu sebenarnya Bu, fokus bidangnya kan itu ada 7 dosen nih gitu. Nah mungkin dari masing-masing dosen itu mempunyai bidang tersendiri gitu. Itu apa aja? Iya, jadi kalau di kami ada di jurusan desain produk ITAT ada tiga bidang keahlian. Yang pertama desain produk dan budaya visual, kemudian yang kedua desain produk lingkungan berkelanjutan, kemudian yang ketiga ada interaksi manusia dan manajemen desain. Jadi ada 3 yang masing-masing juga memiliki kompetensi yang cukup dan baik, dan juga berasal dari beberapa lulusan dari perguruan tinggi negeri. Ya. Wow. Jadi dari ITB ada, dari ISI ada, dari UGM. Jadi nggak kalah nih, untuk skill dari pendidiknya aja sudah mumpuni sekali gitu kan. Mungkin kalau desain produk ini juga lebih mendekati teknik yang mendekati dengan sosial juga, karena ada interaksi dengan manusia itu tadi ya Bu ya. Jadi mungkin dari Sobat IOKes nih yang kayak ragu, aku anak IPS mau kuliah di Institut Teknik Teknologi gitu kan, isinya teknik semua, gak usah bingung, ini ada desain produk gitu kan. Jadi lebih mendekati juga gitu ke arah sosial seperti itu. Oke. Terus di sini kita sebenarnya tahu ya Bu, Pak, mungkin ada beberapa jurusan lain seperti ada desain interior dan ada juga desain DKV mungkin ya. Nah itu terus perbedaannya apa nih antara Despro, DKV sama desain interior ini seperti apa? Jadi kalau diruntutkan satu kalimat ya atau satu kata dahulu, yaitu desain. Sebenarnya kalau desain itu kan merancang satu perancangan benda. Itu kalau produk benda, tapi kalaupun bukan produk ada DKV, ada multimedia mungkin, atau mungkin ada desain interior dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya semuanya adalah satu ruang lingkup desain. Jadi ada 3 bagian yang cukup besar, yaitu ada desain produk, ada desain komunikasi visual, dan juga ada desain interior. Irisan-irisan ini sebenarnya sangat berkesinambungan. Jadi teman-teman ya, kalau adik-adik di SMK, SMA, atau mungkin yang ingin di desain produk, nggak ada bedanya. Kalau kita dikatakan sebagai teknik, enggak, kita bukan teknik.
Iya. Jadi kalau dibilang kalau dulu ada insinyur Bilang insinyur seni juga kita nggak enggak. insinyur juga. Tapi kalau kita dibilang Seni juga seni enggak. seni juga enggak gitu ya Bu ya. Jadi kami memang sedikit berbeda dengan di teknik ya, atau di teknik itu kita sedikit berbeda karena dikatakan IPS lebih pada sosial, juga kita butuh itu. Untuk ilmu seni kita juga butuh. Nah, artinya apa? Saya sendiri juga dulu dari IPS loh. IPS. Wow, Jadi dari PS juga. saya nggak berpikir kalau dulu ya kenapa harus berpikir insinyur itu harus dari IPA dan sebagainya Iya, ya. betul. Enggak, sekarang kan enggak seperti itu. Kemudian kalau dibedakan tadi ditanyakan apa sih bedanya, di kafe itu lebih pada ke visual ya, visual. Iya. Kalau di multimedia ada lebih pada visual audio. Masuk jadi audio visual. Kalau di desain produk bagaimana? Nah, kalau desain produk lebih pada perancangan benda. Nah, kalau perancangan benda berarti artinya kita mendesain satu produk yang itu ada di sekitar kita, yang paling sederhana. Terus lalu kaitannya dengan teman-teman yang di DKV ya, yang di SMK itu bagaimana? Nah, teman-teman ini yang semua di DKV, yang di SMK itu udah punya modal. Mereka udah punya modal untuk bagaimana bisa membuat strategi promosi terkait dengan komunikasi visual yang mereka punya. Nah, cuman mereka butuh pelajaran apa lagi tuh? Iya. Coba. Pelajaran desain produk. Nah, produknya belum. Iya. Bisa bayangin nggak kalau dia udah bisa bikin produk, dia sudah punya menguasai di bidang DKV, lalu dia jadi industri kreatif. Terus bisa bayangin kalau dia bisa jadi satu konten kreator sendiri karena dia punya basic ya. Dan itu banyak yang dari teman-teman kita yang berhasil seperti itu. Berarti kayak bidang keilmuannya juga lebih luas tentunya, karena betul. Sebelumnya sudah mempunyai ilmu yang basic gitu. Iya, betul. Malah saling menguatkan. Gitu ya. Jadi dia sudah punya modal, terus kemudian kita tambahkan pengetahuan dia tentang produk sehingga dia sudah bisa berdiri sendiri gitu loh. Istilahnya sebagai desain planner dia sudah bisa berdiri sendiri gitu. Iya betul. Mungkin ada 2 contoh nih gitu kan, beda di sini ini tuh hasil dari desain produk nih teman-teman. Jadi lebih pada produk gitu ya Pak. Iya. Jadi produk itu kalau misalnya di kita hidup ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu kan semua ada produknya. Dari mulai sampo, dari mulai sabun, baju, jam tangan, kemudian tas, cincin dan lain sebagainya, semua dibilang produk. Nah, kami itu desain semuanya. Tetapi kita punya satu keunggulan sendiri ya Pak ya di Dispro ITAT ini. Jadi yang namanya produk itu nggak cuman yang nempel di sini, tetapi transportasi pun juga produk gitu ya. Tempat duduknya, dari mulai dashboardnya, dari mulai kemudinya, semuanya produk. Ya, jadi luas banget kalau kita ngomong desain produk. Jadi kalau misalnya di kafe multimedia itu sangat sangat mendukung sekali untuk masuk ke desain produk. Jadi saling menguatkan gitu loh. Berarti intinya perbedaan antara DKV, desain interior ataupun dengan desain produk sendiri itu sebenarnya tidak ada karena saling berkesinambungan gitu ya Pak. Kan saling mengisi seperti itu kan. Ya sebenarnya begini, kalau kita dibilang berkesinambungan sih enggak ya, tapi kalau kita di bidang beririsan iya. Kalau beririsan iya, tapi kalau di berkesinambungan karena ada beberapa keilmuannya juga desain interior sendiri. Cuman kalau kita diomong desain produk, kita mau bikin apa sih? Kalau kita mau bikin furniture nih, furniture ini bagiannya siapa? Apakah bagian dari desain interior? Atau bagiannya desain produk? Nah, itu yang harus saling beririsan. Jadi bagi yang ada yang pengen desain interior, ya kalau mau desain interior aja ya silakan. Tapi kalau mau desain produk, bisa juga desain interior di dalamnya desain produk. Ya, gitu. betul. Jadi artinya lebih kompleks, lebih luas. Iya. Jadi kalau misalnya interior itu kan kita punya konsep, konsep interiornya adalah ekletik, konsep interiornya adalah klasik. Nah, tapi bentuk produk yang seperti apa nih yang bisa mendukung konsep itu? Nah, itulah di desain produk itu. Gitu.
kita berperan di situnya gitu, mendukung di situnya dan beririsan di situ ya. Karena interior itu tidak akan menjadi sebuah konsep yang utuh kalau tidak ada produk yang mendukung gitu. Betul. Wow, menarik sekali nih. Berarti kan intinya tadi sudah disinggung juga, multimedia itu berarti masuk ke DKV mungkin ya Pak? Ya, kalau multimedia sendiri kalau di sekolah ya, saya nggak tahu kalau dari sekolahan di SMK itu memang ada jurusan sendiri namanya DKV, ada jurusan multimedia. Ya. Tapi kalau multimedia itu irisannya ada di dalam DKV. Multimedia sendiri itu ada broadcast, ada dan lain sebagainya, mungkin ada perfilman, ada iklan. Nah, bagaimana kalau itu sendiri diiriskan sama dengan desain produk? Nah, itu yang menjadi satu perbedaan yang bisa jadi satu kolaborasi yang cukup baik karena dia sudah punya kompetensi yang lebih spesifik lagi gitu. Nah, kalaupun dia harus belajar mengenai di kafe, dia udah di kafe. Kemudian dia mau pakai jurusan di kafe lagi, ya sama aja. Ya hanya mungkin lebih spesifik lagi. Tapi kalau kita belajarnya di desain produk, itu akan penambahan satu keilmuan baru. Skillnya bertambah, value kalian nih, personal brandingnya juga makin tinggi gitu kan. Oke, mungkin kalau di desain produk nih Bu, kan tentunya mempelajari tentang desain. Apakah hanya melulu tentang desain gitu? Pastinya enggak. Banyak sekali yang harus yang nanti dipelajari di desain produk ya. Dari mulai mungkin gambar pasti ya. Terus bikin konsep iya, terus bikin model iya, kemudian manajemen iya, riset pasar iya, kemudian diajari bagaimana cara menjadikan sebuah produk itu menjadi industri kreatif iya. Jadi dari mulai merancang, kemudian sampai mewujudkan desain itu, sampai memasarkan desain itu nanti kita ajarin di sini gitu. Jadi keluar dari sini bisa jadi kalaupun misalnya pengen berusaha sendiri, bikin desain planner sendiri dari desain hasil tugas akhirnya menjadikan sebuah produk yang mau dijual dengan brandingnya sendiri itu sudah bisa. Gitu. Jadi masuknya ke entrepreneurship juga gitu. Iya. Entrepreneur tapi lebih spesifik ke desain planner karena desainnya dia sendiri yang dia jual gitu loh. Dia mampu untuk mendesain produk yang memang unik, kreatif dan lain sebagainya gitu. Mungkin juga nanti bisa bikin platform akhirnya jadi startup. Nah, iya. Jadi itu tadi yang DKV ditambah dengan desain produk mateng deh kayak gitu. Jadi karena kan kita sudah mulai ke semuanya serba digital ya. Jadi itu sangat mendukung sekali. Berarti ya udah kompleks banget lah kalau bisa masuk. Makanya dibilang multidisiplin ilmu, semuanya dapat di sini. Artinya kalau di level di kompetensi keilmuannya ya nanti kalau teman-teman di desain produk bergabung dengan desain produk, kompetensi apa sih itu kan yang ditakut. Jadi yang tadi disampaikan Bu Christine itu udah benar sekali. Jadi kayak kita belajar mengenai konseptual mengenai bagaimana melihat ceruk permasalahan sehingga muncul satu konsep yang multidisiplin, interdisiplin dan sebagainya. Dan itu yang kemudian menjadi kompetensi yang baru ditambahkan dengan metodologikalnya. Bagaimana dia punya metode cara menyelesaikan masalah, penelitiannya bagaimana, kemudian metode dalam proses produksi itu manajemennya bagaimana dan sebagainya. Itu ada metode sampai metode manajemen pemasaran. Itu semua adalah metode yang perlu dipelajari mulai dari dia merancang sampai dia bisa memasarkan produk gitu. Dan yang kemudian juga teknikal juga kita belajar. Kalau teknikal kita mungkin belajar tentang gambar teknik, bagaimana proses skill ya, mengasah skill tekniknya. Jadi kita misalkan kita belajar bagaimana sih material kayu ini digabungkan dengan material aluminium dan lain sebagainya untuk jadi satu produk. Dan yang terakhir kita apa? Kita lebih kepada sosial masyarakat. Itu yang ujungnya nantinya kita belajar bagaimana desain kita itu bisa diterima di masyarakat. Itu kompetensinya yang akan dicapai mahasiswa.
Jadi yang kompleks, ada analisa marketnya juga, terus Ada. ada analisa materialnya nih gitu, yang teknikalnya tadi. Betul. Oke, jadi mungkin tadi ya udah dari itu tadi pasti berdampak di bidang ekonomi juga nih. Di era saat ini gimana nih Pastinya. peran dari desain produk di peningkatan ekonomi gitu. Itu gimana ya Bu, Pak? Kalau untuk sekarang ini, untuk saat ini, Iya. tadi mungkin sudah disinggung ya. Kalau saat ini ya kita lihat siapa yang kreatif, dia yang masih hidup. Ya, artinya gini, tidak hanya di bidang produk. Kalaupun kita ngomong di bidang kuliner aja, di situ juga ada produk yang berperan. Artinya, bagaimana cara kita menjual supaya itu menarik. Nah, di situ desain produk juga berperan di situ nantinya. Jadi sekarang ini siapa yang kreatif itu yang hidup. Jadi kalau misalnya ngomong anak-anak desain produk nggak hidup gitu. Betul, karena desain produk pasti Iya, kreatif dan inovatif tuh pasti hidup gitu. Betul. Jadi mereka pasti berpikir out of the box ya. Dia sudah terbiasa untuk mencari apa sih yang baru, apa sih yang unik, apa sih yang bisa membuat sesuatu yang bisa laku, nah sesuatu yang bisa baru, yang aneh, yang ya biasa, mereka sudah terbiasa untuk berpikir seperti itu. Jadi kalau mau ngomong ekonomi, mereka pasti survive untuk itu. Iya. Ya mungkin bisa disebut kalau si anak-anak desain produk ini sebuah solusi dalam keresahan yang terjadi saat ini. Contoh, di desain produk ini kita juga mengajarkan bagaimana membuat fotografi, ya kan? Ada mata kuliah fotografi. Artinya dengan satu keahlian saja mereka sudah bisa mencari uang. Ya betul. Ya kan? Nggak tahu itu jadi fotografi profesional, entah itu jadi satu grup dengan wedding organizer atau apa, itu sudah menjadikan dia pemasukan lain. Terus kemudian dia punya produk, terus dijual sendiri di marketplace dan lain sebagainya, ya kan? Siapa tahu dari pesanan dari luar negeri dan lain sebagainya, itu juga bisa membuat ekonomi dia naik, gitu kan? Jadi banyak banget. Nggak mungkin lah, nggak ketemu. Kreatif, maka Anda tidak akan mati. Iya, jadi kalau Dispro ya pasti kreatif gitu. Jadi kalau tadi saya nambahkan, jadi disampaikan Bu Christine udah benar semua. Iya. Jadi emang kita faktanya bagaimana sih melihat lulusan kita. Jadi kalau lulusan kita yang sudah sukses juga udah banyak. Artinya itu menjadi satu yang menjadi entrepreneur, ada yang menjadi desainpreneur, ada yang menjadi bisnis desain, ada yang tapi kita nggak menutup kemungkinan yang kerja di perusahaan juga ada. Gitu. Tapi kan kalau dikerja di perusahaan apa nggak kreatif, ya tetap harus kreatif kan. Gitu. Betul. Nah itu, jadi apa yang mendukung dari mereka ketercapaian itu? Maka mata kuliah kita itu sudah mulai beradaptasi dengan industri 4.0. Jadi artinya kalau kita kurikulum yang baru ini yang kita akan terapkan nantinya itu sudah masuk dalam level digitalisasi. Jadi artinya kalau desain produk itu awalnya kita belajar mengenai teknikal dalam benda yang secara fisik juga, artinya tapi kita sudah mulai bergeser, kita harus bisa namanya desain service pelayanan. Itu ranahnya juga masuknya kalau di desain produk juga ada desain service. Jadi seperti ini. Contohnya mata kuliah yang mungkin sekarang lagi kita masukkan sebagai industri 4.0 itu ada namanya interaction. Jadi interaction design ya. UI UX. Jadi interaction design. Dia ada UID, user interaction design, yang itu mempelajari mengenai UI UX, dan itu sebagai ya itu tadi kalau kita luarannya mau jadi konten kreator ya kenapa nggak masuk gitu. Hanya konten kreatornya bagaimana? Nggak hanya konten tapi produknya aja sebagai konten. Produknya sendiri. Itu kan asik. Jadi sampaikan fotografi produk ini udah bisa. Makanya kalau membantu ekonomi, saya kira semuanya punya berpeluang besar di situ. Termasuk apalagi kita sudah ngomong kalau ekonomi kaitannya dengan teknologi yang berkembang ya. Udah ngomong
cryptocurrency dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana desain produk ini bisa masuk dalam dunia virtual? Pasti nanti. Pasti. Iya, terus ini Pak, apa namanya, di kurikulum kita juga ada wirausaha desain. Nah, Jadi di situ teman-teman nanti diajarkan bagaimana cara mengemas, kemudian memasarkan, sampai nanti terjun ke lapangan, apakah ini benar-benar laku atau tidak. Bagaimana bisnis plan-nya, itu juga diajarkan di situ. Jadi iya, itu tadi yang saya bilang, dia keluar dari sini sudah paket komplit. Gitu. Paket komplit dalam artian mau buka usaha sendiri silahkan, mau ikut orang silahkan gitu kan. Tapi yang pasti modal itu sudah ada. Wirausaha desain tuh. Wirausaha desain. Basicnya udah ada. Jadi misal ya kepepet mau jadi entrepreneurnya tentunya jadi entrepreneur sukses gitu, karena basicnya udah banyak gitu. Betul. Terus ada lagi eksebisi produk. Jadi mahasiswa diajarkan untuk menjadi tim pelaksana pamerannya sendiri, pameran angkatan kakak kelasnya, sehingga kita penilaiannya tiap semester itu kan ada pameran ya, tapi karena sekarang musim pandemi jadi kita pamerannya secara virtual. Itu pun juga kita bergeser ya, dari mulai yang kita offline, kemudian kalau offline kita memang harus bukan selalu di mall ya Pak ya, kita selalu di Mall Surabaya yang biasanya pengunjungnya rame banget gitu kan. Terus yang sekarang bergeser menjadi virtual, itu pun juga pengikutnya banyak sekali gitu ya. Jadi mereka diajarkan untuk bagaimana menjadi seorang tim pelaksana di lapangan, memamerkan, kemudian menjadikan tim virtual itu tadi seperti apa dan lain sebagainya, itu juga kita ajarkan. Jadi kalau misalnya kepepet banget, dia mau jadi IO pun juga bisa gitu loh. Ya, jadi nggak ada ceritanya mereka kalau misalnya mau jadi apa ya, nggak mungkin gitu. Karena sudah dibekali banyak di sini gitu loh. Gitu. Wirausaha desain tuh lebih trennya sekarang tuh namanya startup design. Startup design, iya. Jadi lebih ke arah teman-teman startup gitu ya yang membangun bisnis. Menghitung materialnya bagaimana, menghitung cost-nya bagaimana, kemudian sampai untung ruginya bagaimana, itu nanti kita sampaikan di situ. Itu kan yang emang lagi hype banget. Jadi kan kayak tadi sempat disinggung yang tentang UI UX. Mungkin UI UX sekarang kan juga banyak startup yang butuh. Misal ya startup yang selama ini kita pakai sehari-hari gitu kan, pasti mereka membutuhkan UI UX yang ahli gitu kan. Nah, ini di desain produk ini sudah mendukung tentang UI UX itu. Mungkin ada beberapa contoh lulusan yang sudah sukses selama ini gitu, mungkin nanti bisa ditampilkan. Nah, itu untuk beberapa lulusannya yang di company pun juga bisa bersaing selain untuk entrepreneurship, begitu ya Pak Bu ya? Iya, kalau lulusan sih jangan jangan ditanya lagi ya, udah banyak lulusan dari Dispro ITAT yang sudah sukses gitu ya, baik itu dari yang bisnis desainnya tadi yang Pak Fasa bilang. Kalau sekarang mungkin kita lebih ke Crazy Rich Surabaya itu ya. Wow, ada Crazy Surabaya yang lulusan desain produk itu. Iya, gitu. Mungkin nanti bisa ditampilkan testimoninya beliau, profilnya beliau gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang alumni kita juga yang sukses di kembali startup, kemudian ada yang sukses kembali ke ke kampung halamannya sendiri dan membawa nama kampung halamannya menjadi lebih terkenal gitu karena produknya dia. Iya. Jadi dia balik ke Lombok. Dia kembali ke Lombok, ngangkat kota Lombok dari karya produknya dia. Karyanya dari pelepah kelapa, kemudian dibuat craft, menjadi lampu, dan itu sudah sampai di internasional. Dia sudah ekspor sampai di Belanda. Dan lagi peluang besarnya sekarang dia karena di Lombok lagi ada namanya sirkuit Mandalika. Iya, MotoGP. Dia lagi menyiapkan itu. Padahal dia udah internasional lebih dahulu, tapi begitu ada sirkuit dia malah lebih lagi setelah ini. Jadi ya nggak diragukan lagi sih kalau untuk industri kreatifnya. Ada di Gresik juga ada yang memanfaatkan Bonggol dari jagung. Potensinya desa sampai dengan dia bisa berprestasi dan juga bisa masuk di ranahnya dinas-dinas untuk bisa ikut bersama jadi keunggulan produk daerah. Itu yang kita ngomong masih di level
di paling top ya, di paling top Iya. itu ada di entrepreneur atau designpreneur, Ya. lebih ke startup. Tapi di bawahnya itu banyak juga, ada yang Banyak. dari desain profesional, ada yang di bisnis design, Iya. kemudian ada lagi Yang studi juga ada Pak. Yang studi studi juga juga ada. ada ke Taiwan. Oh ya, iya benar. Kemarin juga ada banyak yang mungkin yang bisa jadi dosen juga gitu. Kalau Iya. dari Bispo tidak menutup kemungkinan Betul. menjadi seorang akademisi seperti itu. ada juga yang lulusannya di platform digital untuk pendidikan ya. Iya, Oh, ya mungkin terkait dengan UI UX tadi ya Pak Iya. ya. iya. Jadi ya tidak diragukan lagi teman-teman, nanti bisa dari apa ya, operator bisa ditampilkan beberapa profil dari Iya. lulusan-lulusan desain produk yang banyak dan sudah sangat berpengaruh di daerahnya masing-masing gitu. Tentunya pasti Betul. kalau apa ya, pemerintah pun akan saling berkaitan gitu untuk menggalakkan ekonomi juga, untuk mungkin kalau entah udah internasional itu bisa menambah devisa negara juga tentunya kayak gitu. Tapi ada lagi profil yang Oh, iya. mungkin profilnya lulusannya mungkin yang pengennya juga, saya pengennya jadi instansi Pemerintah. pemerintah, Pemerintah, nggak ada. masalah. Nggak masalah ya, betul. Kan Ada. akreditasi kita juga udah B, B ya betul. kita juga udah betul. baik sekali. Kenapa nggak masuk? Ya, salah satu requirement PNS gitu kan. Itu kan akreditasi Akreditasinya B. jurusannya B. Nah, sebenarnya di ITAT itu semua strata 1 akreditasinya B, dan kampus ITAT sendiri ini udah termasuk kampus unggul kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin tadi kan udah membahas tentang produk-produknya nih. Iya. Mungkin ada platform atau semacam tadi sempat disinggung mengenai pameran. Gitu. Iya, pameran Mungkin pameran virtual. seperti apa ya? Iya, yang sekarang ini kita lakukan adalah pameran virtual yang biasanya kita lewat Zoom, Yep. kemudian live IG, kemudian YouTube gitu ya. Tapi kita juga punya platform untuk karya-karya desain. Di situ ada IDS ya Pak ya. Nah, IDS itu semua karya-karya teman-teman ada di situ. Itu yang terseleksi. Jadi jangan dibayangkan kok cuma itu ya. Enggak. Harusnya banyak. Cuman karena itulah yang terseleksi jadi kita masukkan ke IDS itu. Seperti itu. Nah, platformnya boleh dijelasin Iya. Pak Fasa. Monggo. Jadi platform ini sebenarnya wadah karya untuk ajang unjuk karya. Karya ya betul. Kalau udah mahasiswa desain itu kan pasti kalau nggak ditunjukkan karyanya itu kan nggak puas ya. Ya. Pasti itu kalau teman-teman adik-adik di desain produk pasti, wah karya saya nggak ditampilin Pak, kan nggak ada tuh Pak pameran offline, kita biasanya di mall. Nah kenapa kita nggak buka satu platform sendiri namanya IDS gitu, namanya Indonesian Design Studio, dan itu menampung semua wadah karya-karya mahasiswa desain produk ITAT saat ajang pameran. Nah ajang pameran ini yang karyanya adalah karya mata kuliah yang hasil akhir mata kuliahnya. Jadi itu mulai dari mata kuliah desain produk, tugas akhir dan lain sebagainya. Dan IDS sendiri ini sudah sampai kita mengkolaborasi. Jadi kita menerima platform ini dari universitas lain. Kenapa? Karena di saat bulan Desember atau bulan September, nah itu ada namanya kompetisi yang dinaungi penyelenggara dari asosiasi namanya ADPI, Aliansi Desainer Produk Indonesia. Dan kebetulan di desain produk kita sendiri sebagai hostnya. Nah udah jadi hostnya, dan itu pertama kalinya loh yang 2021 dan diikuti 21 perguruan tinggi desain produk. Dan semuanya ada di hostnya ada di ITAT, di desain produk ITAT. Dan itu ada karyanya di dalam IDS, semuanya ditampilin, siapa saja dari 21 perguruan tinggi itu yang ikut dan yang menang ada di situ semua. Dan kita juga dapat sih untuk kategorinya. Iya. Banyak mahasiswa kami yang mendapatkan penghargaan di IDSA itu. Mungkin kalau tadi apa ya Bu, kayak pembahasannya mengenai mengarah ke renewable energy nggak sih, kayak misalkan pengolahan limbah tadi yang seperti kayak lampu seperti ini, mungkin ada produk lain yang mungkin
sebagai apa ya? Kayak contohnya miniatur di belakang Oh, ini iya, prototipe iya. ya mungkin. Prototipe. Berarti desain produk itu kan ya tadi udah dibahas keseluruhan mungkin badan kita, terus keseharian mungkin dari kemudian itu. Mungkin ada kayak kemarin saya sempat mendengar bahwa ada prestasi salah satu mahasiswa dari desain produk. Oh iya. Ya, yang Iya, mengenai betul. itu. Jadi emang prestasi kalau di desain produk kita ya udah jadi Nggak bisa langganan. dihitung. Ya, Udah langganan. nggak bisa dihitung. Jadi adik-adik itu di desain produk itu kadang kita itu juga Nggak malah tahu. ditawarin, Pak iya. saya udah ikut lomba ini Pak, gimana Pak? Oke, ayo kita lanjutkan. Jadi kita nggak nyuruh malah. Iya, Iya, iya. jadi mereka sudah terbiasa kompetisi sendiri Iya. gitu loh. Jadi yang kemarin tuh ada yang juaranya mendapatkan yang 2021 kemarin barusan Iya. itu terakhir itu dapat dia menggondol Juara satu juara nasional. satu Piala Menteri Perindustrian. Iya. Ya, Wow. itu juara satu. Iya. Jadi Jadi dia bikin desain mobil untuk tambal ban. Ya. Ya. karyanya virus ya. Iya. Ya. Jadi itu mungkin karena sekarang semuanya harus jemput bola, Iya. ya. Ya, jemput bola. Mungkin berpikirnya dari permasalahan yang ada apa sih sekarang gitu kan? Kalaupun misalnya ada pandemi tambal ban apa harus datang gitu kan? Ternyata sekarang mereka bisa mendatanginya dengan mobil tambal ban itu gitu. Bisa mobile, tambal ban mobile. Iya, tambal bannya mobile dan ukurannya juga mini. Ini. Wah. Jadi bisa Itu masuk ke tempat-tempat yang kecil roda gitu. 3 ya? Iya, roda 3 Dan itu dijadikan 1:1 prototipenya di Jakarta. Jakarta Kementerian. Itu juara 1 nasional. Mungkin nanti pada akhirnya bisa diproduksi massal juga gitu kan. Mungkin ya. pastinya gitu. Dan akhirnya ya Dan juga nggak cuma mahasiswa, dosen kita juga ada yang internasional prestasi sampai di Guangzhou. level China itu. internasional. Iya, Guangzhou China. Dan juga yang dari sepatu, lomba desain sepatu juga Iya. Oh iya betul betul. itu sampai di internasional. Jadi Udah jangan langganan. berpikir di Dispro Iya. itu cuman produknya cuman itu aja, Iya, tetapi dari betul. mulai sepatu, tas, apalah, transportasi kita Iya, semua pernah bikin. Salah satunya prototipe Iya, seperti prototipe ini. ini. Ya. Ya, betul. Dari produknya yang mungkin nanti sebelum jadikan kalau di produksi massal kita harus bikin prototipenya. Nah ini diajarkan bagaimana bikin modelnya. Iya betul. Desainnya terus habis itu direalisasikan gitu. Pasti. Pasti. Nanti bakalan tampilin juga nih nanti untuk prestasi-prestasi Iya. dari desain produk Itats gitu kan dari si editor. Oh ya, mungkin ada pertanyaan. Kemarin kita sempat ngelempar pertanyaan atau Q&A session di Instagram. Jadi mungkin kemarin juga udah di-tag di Instagramnya Dispro Itat. Jadi pertanyaannya gini Pak Bu. Suatu karya atau desain yang dibuat atau dikatakan plagiat jika memenuhi apa saja, mungkin terkait dengan plagiasi Oh. karya, Iya. itu seperti apa ya Pak? Oke, saya jelaskan. Jadi kalau di desain produk itu sendiri itu kan satu karya dan Yep. ini harus ada perlindungan. Nah, bagaimana ini bisa jadi satu perlindungan bagi seorang desainernya sendiri. Ya. Dan itu juga diajarkan di dalam mata kuliah kita namanya Haki. hak intelektual dan etika profesinya sebagai desainer bagaimana. Dan luarannya adalah bagaimana kita bisa mendaftarkan karya kita untuk dilindungi negara melalui hak kekayaan intelektual, bisa desain industri, bisa hak cipta, atau mungkin paten bisa sampai sekalipun. dengan paten karena produknya memiliki sistem yang harus dipatenkan. Dan bisa jadi kemungkinan besar kalau ini bisa diproduksi dengan industri yang lain karena menarik dan inovatif, kenapa enggak jadi klaimnya kita gitu. Kalau kita yang punya. Nah, itu juga diajarkan. Dan itu wajib sih karena dari kita memang karya keluar. Karya, betul. Jadi harus ada haki biar betul. terurus mengenai plagiasi itu tidak ada gitu. Wah, menarik sekali nih teman-teman Sobat IOKES. Diskusi kita kali ini adalah mengenai mendalami mengenai desain produk gitu kan. Pasti banyak orang yang kurang paham gitu mengenai desain produk. Nah, semoga apa yang kita diskusikan kali ini membantu teman-teman
untuk mencapai wawasan itu gitu. Oh, ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi mungkin ya? Ya. Oh, masih ada lagi. Oke, apakah kemasan yang bagus dan simple itu sudah pasti mahal? Gitu. Mungkin pricey dari value dari karya nih. Gitu. Iya. Itu gimana nih Pak? Iya, kalau masalah kemasan itu tergantung konsepnya dulu, ya. Selain konsep, materialnya juga. Jadi nggak harus simple terus itu mahal gitu ya, tidak. Tetapi yang pasti kemasan itu harus memiliki satu, dia punya labelnya sudah muncul. Kemudian yang kedua mungkin kontak personnya ada ya, jadi alamat itu ada. Kalau perlu barcode-nya ada. Jadi sesimpel apapun syarat-syarat untuk sebuah kemasan itu harus dipenuhi. Itu saja. Kalau masalah mahal dan tidak mahal itu tergantung dari material. Iya. Tergantung dari permintaannya seperti apa. Mungkin semakin rumit tingkat potongnya, semakin materialnya semakin susah untuk didapat. Kemudian prosesnya pun juga mungkin harus pakai CNC, andai kata prosesnya itu material yang kayu dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin yang material seperti ini pastinya mahal gitu ya. Jadi semuanya tergantung dari materialnya dan proses pembuatannya. Kalau masalah desain itu semua bisa dicapai. Gitu. Ya, tapi memang menarik. Jadi kalau kita bilang desain kemasan itu simple mahal, tapi berpengaruh nanti jualnya, harganya, produknya mahal. Iya, padahal produknya sebenarnya harganya murah. Iya. Tapi karena kemasannya bagus ya jadi mahal. Iya. Bisa jadi peningkatan value-nya juga. Pasti. Kalau kemasan memang kan tujuannya untuk itu. Iya. Ya. Tapi kalau tadi kan pertanyaannya apakah yang simple itu pasti mahal gitu loh, Pak. Simple pasti mahal. Tergantung ya, tergantung materialnya. Kalau kita ngomong mahal. Iya. Ya yang simple nggak mahal juga bisa. Tapi tergantung bagaimana kita bisa ngatur untuk ini mau pangsa pasarnya ke siapa. Jangan-jangan kemasannya bagus terus nggak laku. Soalnya memang produknya juga harusnya pasarnya bukan di situ gitu kan, salah kemasan jadinya. Nah, itu mungkin bisa menjawab teman-teman dari Sobat IOCast. Ini pertanyaan terakhir dari Instagram gitu. Biasanya Bapak dan Ibu mendapatkan ide dan inspirasi desain itu dari mana sih gitu? Mungkin bisa di-share dari Bapak atau Bu Christine, silahkan. Jadi gini, kalau untuk masalah inspirasi ide, kalau biasanya kalau yang masih beradaptasi dengan sebagai desain ya, jadi kalau masih belajar, kalau awal-awal dia masuk dia belum tahu desain itu apa, kalau inspirasi ya bingung, diem di depan ruangan, dia jalan kanan kiri tolak-tolak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak di situ. Tapi kalau kita sebagai desainer nantinya kita akan bagaimana menggali ide yang kreatif, inspiratif itu bagaimana? Ya kita lebih banyak pada interaksi. Interaksi dengan siapa? Interaksi dengan benda, interaksi dengan manusia. Itu sangat-sangat membuat kita menjadi menggali suatu inovasi baru. Bagaimana bersifat kritis terhadap yang ada di sekitar kita. Kalau ada ide pengen, saya mau bikin ini tapi saya nggak muncul nih idenya yang inovatif gimana? Ya udah lari kemana? Ke mall, cari ke beberapa market yang kaitannya dengan produk-produk yang dia ingin desain. Yaitu dia harus bisa mereview, oh ini kurang ini, atau mungkin bertanya kepada yang penggunanya secara langsung. Iya, betul. Kalau diam aja nggak bisa. Tapi yang pasti itulah yang menjadi pelajaran kita di desain produk untuk bisa menggali ide supaya kreatif. Iya, betul. Jadi ada proses analisanya betul. Gitu. Iya. Biasanya ide atau inspirasi desain itu muncul kalau dia melihat permasalahan produk dari sisi lain. Jadi orang lain melihatnya nggak ada apa-apa kok. Tapi kalau sebagai seorang desainer atau mungkin orang-orang yang kreatif melihatnya bahwa ini sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau dari sisi sininya itu kayaknya kurang ini. Nah dari situlah muncul ide-ide kreatif yang akan menjadikan sebuah produk itu lebih lebih terdesain lagi gitu. Seperti itu. Contoh aja, kita dulu melihat yang namanya Kijang Super. Nah, zamannya Kijang itu kan sudah, ini mobil paling bagus nih, kotak-kotak gitu ya. Tapi muncullah
kijang kapsul yang ujung-ujungnya sudah agak tidak ada sentuhan sudut-sudut itu lagi. Akhirnya muncul lagi sampai Avanza. Kemudian sekarang ada Veloz, ada segala macam yang semuanya akan berkembang sesuai dengan ininya. Jadi orang lihat kok kayaknya ini ya, kayaknya lampunya itu taruh di sini bagus deh, ini disampaikan nih. Nah, itu adalah sisi-sisi yang kita melihatnya sebagai sebuah masalah sebenarnya, bukan masalah sih, tapi keresahan. Iya, ada sedikit keresahan aja itu sudah bisa menjadikan ide sebuah desain gitu. Kekurangan, kelemahan. Iya, kelemahannya dia gitu. Keresahan, kekurangan bisa jadi sebuah inovasi gitu lah. Betul. Itulah akhirnya tugas dari desain produk. Makanya banyak hal gitu. Iya. Kreativitas dan inovativitasnya dari desain produk ini gitu. Dan semua itu butuh analisis. Nah, makanya kritis tadi yang Papa tadi bilang kan yang diajarkan di desain produk. Kalau nggak kritis nggak bisa. Betul. Makanya bukan berarti kalau cuma pengusaha aja masa kuliah. Loh, jangan salah gitu. Pengusaha ini melihat market itu butuh analisa, butuh data seperti itu ya Pak Bu ya. Peluang-peluang itu harus kita lihat. Harus dipelajari juga seperti itu. Saya boleh nambahkan satu lagi sedikit aja kaitannya dengan yang tadi. Kalau yang pertama kaitannya dengan multimedia di kafe sampai dengan titik terakhir kita berbincang-bincang. Iya, betul. Kalau ditarik kesimpulan, sebenarnya ada yang mungkin yang masih belum paham ya. Terus produknya apa dong? Terus apa hubungannya sama di kafe? Nah, secara sederhana sih kalau kita lihat itu. Produk-produk yang udah digunakan saat ini, Anda menggunakan handphone, menggunakan apapun yang berbasisnya pada teknologi, di situ ada UI UX, kemudian betul. Dia tempel gini, kompornya sudah mati sendiri. Nah, apa itu tidak berkaitan dengan produk? Nah, ini aja Pak. Iya betul. Digitalisasi, smart home, terus smart mungkin home smart digital, ya betul. Produk dan lain sebagainya. Nah, itu ranahnya di situ. Lalu sistem informasi dan lain sebagainya ini adalah desain manajemennya yang kita kelola, sehingga produknya tetap harus ada. Iya. Tetap harus ada desain produknya gitu. Iya. Betul. Jadi walaupun segala bidang ilmu nih terkait dengan desain produk, bahkan mungkin di topik-topik sebelumnya kita membahas tentang fashion, membahas tentang bahkan ibu kota negara baru pun itu kan salah satu produk gitu kan. Ya itu pasti butuh desain sebelumnya. Nah, itu terkait dengan desain produk juga tentunya kayak gitu. Jadi semua hal terkait dengan kehidupan kita sehari-hari itu butuh yang namanya desain produk kayak gitu. Tidur, bangun, tidur lagi, produk semua itu dipakai ya betul. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya ini udah sangat kompleks sekali yang kita bahas tadi, juga sudah mungkin bagian dari kesimpulan gitu. Intinya bahwa desain produk ini terkait dengan bidang-bidang yang ada di sekitar kita selama ini gitu, bidang ilmu lain juga gitu. Semoga yang kita diskusikan kali ini bisa menambah wawasan teman-teman, bisa membuka wawasan teman-teman bahwa desain produk itu ya multidisiplin gitu. Bahkan dari semua jurusan pun yang masuk ke ITATS itu bisa banget gitu, karena kita ada program matrikulasi. Jadi ada penambahan ilmu basic, jadi nggak perlu takut gitu. Aduh, aku dari jurusan bahasa misalnya atau jurusan bahkan tata busana pun bisa gitu masuk ke desain produk nanti gitu. Matematikanya nanti nggak bisa. Diajarin di sini, jangan khawatir gitu. Takut nggak bisa gambar, diajarin gambar. Jangan takut nggak bisa gambar. Kan ada laptop, ada komputer sekarang udah ada gambar-gambar manual juga nggak apa-apa gitu. Oke, sebenarnya terima kasih Pak Faza dan Bu Christine atas kehadirannya di podcast Institut Teknologi Aditama Surabaya YouTube channel. Udah ngasih wawasan buat Sobat iOKes juga. Semoga ya semakin baik lagi untuk Despro ke depannya. Pak, kita punya diskon banyak ya Pak? Oh iya. Ya, kita lagi banyak diskon untuk mahasiswa baru, untuk Despro juga ya, khususnya untuk Despro. Free dalam pembangunan, betul. 8 juta free. Iya, 8 juta free itu beasiswa dari yayasan kita gitu. Jadi udah jangan pusing lagi. Nanti bisa dicek-cek juga nih di Instagramnya ITATS gitu, di @kampusitats buat yang mungkin pengen ikut webinar-webinar. Nanti di sana banyak informasinya mengenai jurusan-jurusan juga, termasuk desain produk. Desain produk juga punya Instagramnya sendiri nih. Ada.
@dispro_itats. Wow. Kemudian di Facebook juga ada. Oh ya. Kemudian di Twitter ada. Kemudian di website kami disproitat.com. Dan juga kalau mau lihat galeri karya ada di IDS Di studio.disproitat.com. Wow, udah lengkap banget nih untuk sosial medianya. Ada lagi oh ya, jangan lupa tentunya subscribe di YouTube channelnya kita di Institut Teknologi Aditama Surabaya YouTube channel. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih Pak Faza dan Bu Christine. Sama-sama Ya. Mbak Mira. Semoga bahasannya juga bermanfaat bagi Sobat iOKes dan teman-teman semua. Bye-bye. Oke, Terima kasih. salam Despro Salam Kreatif. Despro Kreatif. Bye.